Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Perencanaan Pembangunan ini, tempat kita membedah strategi pembangunan dengan cara yang lebih segar. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal bangunan, jalan atau rel, tapi soal ruh dari pembangunan itu sendiri. Mari kita bedah Strategic Roadmap 2025 bertajuk Indigenous Development, Navigasi Masa Depan Indonesia. Bapak, Ibu, rekan-rekan perencana dan praktisi, seringkali kita terjebak dalam perencanaan yang hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa menyentuh akar. Di halaman pertama ini, saya ingin mengajak kita bergeser. Judulnya jelas, Indigenous Development, yaitu pembangunan yang bertumpu pada kearifan lokal. Sebagai perencana, kita melihat pembangunan itu seperti menentukan rute. Kita tidak bisa hanya memakai peta orang lain untuk wilayah kita sendiri. Kita harus membangun kemandirian bangsa yang berbasis pada 3 hal: ilmu yang mumpuni, data yang presisi, dan yang paling penting, nilai lokal yang kita miliki. Ini adalah kompas kita dalam merencanakan untuk memastikan arah bangsa ini tidak oleng diterjang arus globalisasi. Nah, pertanyaannya, mesin apa yang akan menggerakkan visi besar ini? Mari kita lihat mesin di balik Indigenous Development di halaman berikutnya. Dalam dunia transportasi, kita kenal magnetic levitation atau maglev yang melaju tanpa gesekan. Begitu juga pembangunan kita harus punya, local wisdom core, atau inti kearifan lokal. Indigenous Development bukan berarti kita anti asing atau kuno, melainkan pembangunan yang tidak sekadar meniru. Bahan bakarnya ada 3. Pertama, budaya, berupa nilai gotong royong kita itu modal sosial luar biasa. Kedua, ekonomi, berupa kekuatan UMKM, koperasi, dan BUMDes. Ketiga, potensi wisata dan kekayaan alam kita yang tiada banding. Prinsipnya sederhana namun dalam, kembangkan kekuatan asli masyarakat setempat, bukan mengimpor model yang belum tentu cocok dengan karakter kita. Tapi, apakah negara lain pernah melakukan ini? Tentu saja. Mari kita belajar navigasi dari tetangga global kita. Teman rekan perencana, lihatlah Cina dan Korea Selatan. Cina sukses karena productivity culture-nya, semangat kerja kolektif yang minim konflik ideologi. Sementara Korea Selatan, lewat gerakan Samaul Undong atau Gerakan Desa Baru, mereka memadukan nilai Konfusianisme dengan pendidikan modern. Bagi kita di Indonesia, tantangan terbesarnya bukan meniru Samaul Undong secara mentah, tapi menemukan jalan pembangunan sendiri yang akarnya menghujam kuat di bumi Nusantara. Ibarat merancang sistem transportasi, kita tidak bisa pasang subway di daerah pegunungan yang lebih butuh kereta gantung. Harus presisi dengan kondisi geografis dan sosiologis. Namun, di tengah perjalanan navigasi ini, ada ranjau-ranjau mentalitas yang sering membuat kita terhenti. Apa saja itu? Ini adalah bagian yang paling krusial bagi para pejabat dan praktisi. Sistem diagnostik pembangunan kita mendeteksi beberapa alert atau peringatan. Ada budaya konsumtif yang membuat kita tergantung barang impor. Lalu budaya instan, ingin sukses cepat tanpa menghargai proses. Dalam perencanaan ini bahaya, karena kebijakan jadi dangkal. Ada juga budaya selebriti, yang lebih mementingkan pencitraan daripada substansi atau impact nyata. Dan yang paling sering saya temui, budaya mistis, pengambilan keputusan yang kurang rasional dan minim basis data. Solusinya? Perbaikan melalui pendidikan karakter dan pemberdayaan berbasis data. Perencanaan itu sains, bukan sekadar intuisi apalagi ramalan. Jika mentalitas sudah diperbaiki, barulah kita bisa bicara soal armada utama ekonomi kita. Ditinjau dari sektor transportasi, kita melihat UMKM adalah seperti armada transportasi yang menjangkau setiap sudut gang di Indonesia. Kapasitas angkutnya luar biasa, menyerap lebih dari 96% tenaga kerja nasional kita. Tapi jujur saja, armada ini masih lemah dalam teknologi dan akses permodalan. Kita butuh upgrade. Lihat studi kasus Kopi Gayo dan Toraja yang menembus pasar global, itu bukti kualitas lokal kita. Atau model Tomira, singkatan dari toko milik rakyat, di Kulon Progo, di mana koperasi berkolaborasi dengan retail modern, bukan malah tergilas. Inilah cara kita menaikkan kelas armada ekonomi rakyat. Agar armada ini berjalan lancar, kita butuh peta jalan yang terintegrasi. Ada 6 pilar kebijakan yang menjadi panduan kita. Peta jalan ini adalah navigasi kita ke depan. Ada 6 pilar yang harus kokoh. Ke-1, ekonomi lokal, melalui One Village One Product, OVOP. Kedua, kelembagaan, penguatan BUMDes dan koperasi sebagai jangkar di desa. Ketiga, akses pasar. Pemanfaatan e-katalog agar produk lokal terserap pemerintah. Keempat, SDM berupa kurikulum kewirausahaan yang berbasis tradisi, agar anak muda bangga membangun desanya. Kelima, pembiayaan melalui integrasi dana desa, KUR, hingga blended finance. Keenam, monitoring, melalui evaluasi yang tidak cuma lihat serapan anggaran,
tapi output dan outcome nyata. Jika keenamnya sinergi, akselerasi menuju Society 5.0 bukan lagi mimpi. Berbicara soal akselerasi, kita harus siap melompat ke era digital tanpa meninggalkan kelestarian alam. Society 5.0 adalah titik di mana teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya. Kita mendorong UMKM untuk go digital dan e-commerce desa. Tapi ingat, di saat yang sama kita harus mengusung green economy. Modernisasi jangan sampai merusak alam, harus ada konservasi. Contoh suksesnya adalah Desa Wisata Ngelanggeran, di sana kearifan lokal bertemu dengan inovasi teknologi atau kita sebut Smart Village. Sebagai perencana, kita yakin, transportasi yang cerdas ke depan adalah yang menghubungkan titik-titik digital ini dengan ekosistem hijau. Nah, siapa yang melakukan apa? Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih peran dalam rantai pasok pembangunan. Pembangunan itu seperti supply chain yang presisi. Di tingkat pusat, perannya adalah orkestrator, pembuat grand design dan regulasi. Provinsi bertindak sebagai hub logistik dan inkubator desain. Kabupaten kota adalah eksekutor, mereka yang membangun gudang, cold chain, dan logistik tahap akhir. Dan jantungnya ada di desa sebagai produsen utama. Di sini BUMDes berperan sebagai off-taker atau pembeli produk masyarakat dengan kontrol kualitas yang ketat. Inilah pembagian tugas yang efisien, dari hulu ke hilir. Lalu, bagaimana kita tahu semua ini berhasil? Kita butuh dashboard monitoring untuk mengukur kinerja kita. Jangan sampai kita merencanakan, tapi tidak mengukur. Di Mission Control, kami, ada 3 indikator utama: output, jangka pendek, berapa UMKM yang tersertifikasi SNI halal, berapa produk yang sudah masuk ke katalog, kemudian, outcome, jangka menengah, apakah omset usaha naik? Apakah tenaga kerja lokal terserap? Bagaimana perputaran uang di daerah? Terakhir, impact, jangka panjang, inilah tujuan mulianya, yaitu penurunan kemiskinan, perbaikan rasio Gini, atau pemerataan, dan ketahanan ekonomi desa yang tangguh. Data-data ini yang akan membungkam budaya mistis dalam perencanaan tadi. Akhirnya, sampailah kita pada tujuan akhir dari seluruh perjalanan navigasi ini. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu sekalian, visi kita hanya satu, kemandirian dan kesejahteraan. Ada sebuah kalimat yang harus kita camkan, pembangunan Indonesia harus berakar pada kekuatan lokal, namun berbuah global. Kita ingin pertumbuhan yang berbasis lokal, budaya yang arif, dan kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jadikan setiap proses perencanaan kita berbasis pada ilmu, data, dan nilai. Mari kita bangun Indonesia dari desa, dengan kearifan dan ketakwaan, sehingga bisa mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.